Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alia Sabita dari program studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 4 Institut Medika Dr. Gigi Suherman dengan NIM 0210190005. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Herlina Simanjuntak, SST MKep. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses inspirasi, ekspirasi, volume paru-paru, dan kapasitas paru-paru pada tubuh manusia. Pada penjelasan saya kali ini bersumber dari Jurnal Respirasi volume 2 nomor 3 September tahun 2016 dengan penulis Arif Bahtiar dan Wirya Sastra Amran. Mekanisme masuknya udara ke dalam paru-paru disebut dengan inspirasi, sedangkan proses keluarnya udara dari paru-paru disebut dengan ekspirasi. Dalam keadaan normal, ketika kita bernafas biasa, volume paru-paru kita beroperasi setengah dari inspirasi maksimalnya atau disebut juga dengan inspirasi biasa, dengan volume 500 ml atau 0,5 liter udara yang masuk dan keluar. Tetapi ketika kita inspirasi kuat setelah inspirasi biasa, otomatis volume akan bertambah. Nah, volume yang bertambah ini besarnya 3.300 ml atau 3,3 liter. Dan ketika kita ekspirasi maksimal setelah inspirasi biasa, volume yang dapat kita hembuskan itu sama dengan yang tadi, yaitu 3.300 ml atau 3,3 liter. Pada saat ekspirasi dengan kuat, bahkan sangat kuat sampai kita merasa bahwa udara dalam paru-paru kita ini habis, tetapi dalam paru-paru kita ini tetap akan ada udara. Jumlah udara yang masih tertinggal dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal besarnya adalah 1.200 ml atau 1,2 liter. Jadi ini adalah 4 volume yang ada di paru-paru kita. Volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada keadaan istirahat atau pernapasan biasa yang 0,5 liter tadi disebut volume tidal. Jumlah udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa yang tadi 3,3 liter disebut volume cadangan inspirasi. Jumlah udara yang masih dapat dihembuskan keluar dari paru-paru setelah ekspirasi biasa yang tadi 3,3 liter disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Dan jumlah udara yang masih tertinggal di dalam paru setelah ekspirasi maksimal yang tadi sebesar 1,2 liter disebut dengan volume residu. Selain volume, ada juga yang disebut dengan kapasitas paru. Kapasitas paru ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan paru dalam menampung udara ketika kita bernafas. Nah, kapasitas paru ini ada 5. Yang pertama, kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara yang bisa dihirup maksimal. Nah, kapasitas inspirasi ini merupakan gabungan dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Yang kedua ada kapasitas residu fungsional. Kapasitas residu fungsional ini adalah jumlah udara yang terdapat dalam paru pada akhir ekspirasi biasa. Kapasitas residu fungsional ini yaitu gabungan dari volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Yang ketiga ada kapasitas vital. Kapasitas vital adalah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal, yaitu gabungan dari volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Yang keempat ada kapasitas vital paksa. Kapasitas vital paksa sama dengan kapasitas vital, tetapi dilakukan secara cepat dan paksa dengan ekspirasi dalam dan kuat. Dan yang kelima yang terakhir kapasitas paru total. Kapasitas paru total adalah jumlah udara total yang ada di dalam paru pada akhir inspirasi maksimal, yakni gabungan dari volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Nah, ini totalnya ada 6 liter. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.